Kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib diutus di negeri Madian. Penduduk negeri Madian sudah lama melupakan ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus sebelumnya. Mereka tidak percaya adanya Allah. Mereka menyembah hutan dan menyembah Aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Pada masa itu, penduduk Madian sudah sangat sesat. Kemungkarannya sudah sangat keterlaluan. Kemaksiatan sudah menjadi hal yang biasa mereka lakukan. Dan kebiasaan buruk mereka yang sangat jahat adalah mengurangi takaran atau timbangan dalam berdagang. Inilah kiranya yang harus dihindari para pedagang zaman sekarang. Nabi Syuaib mengajak kaumnya menyembah Allah, menjauhi kezaliman, kemungkaran, dan segala macam bentuk kemaksiatan. Ia juga mengajak mereka berlaku jujur, menimbang dengan benar, tanpa dikurangi, seperti kebiasaan mereka. Nabi Syuaib juga memperingatkan agar tidak menghalang-halangi para pengikutnya yang beriman untuk beribadah kepada Allah. Sebab kaum Madian punya kebiasaan jelek. Mereka suka menghalang-halangi para pengikut Nabi Syuaib yang beriman. Bahkan banyak dari mereka yang dipaksa dengan kekerasan untuk meninggalkan ajaran Nabi Syuaib. Walau demikian, Nabi Syuaib tetap sabar dan terus melaksanakan dakwanya. Kegigihan Nabi Syuaib ini agaknya membuat orang-orang kafir gatal dan sangat jengkel. Mereka mendatangi Nabi Syuaib dan mengancam akan menyiksa dan merajam Nabi Syuaib jika beliau tidak mau menghentikan dakwanya. Nabi Syuaib dan pengikutnya kemudian pindah ke negeri lain karena penduduk Madian sudah tidak dapat diharap lagi keimanannya. Mereka malah mengejek dan menghina ajaran Nabi Syuaib dengan penuh kepungahan. Hanya beberapa saat setelah Nabi Syuaib dan pengikutnya pindah, tiba-tiba penduduk Madian dikejutkan oleh adanya gempa maha dahsyat, sehingga mereka mati berkelimpangan. Nabi Syuaib dan pengikutnya pindah ke negeri Aikah, sesuai dengan petunjuk Allah yang memang menugaskannya untuk berdakwah di sana. Ternyata penduduk Aikah juga sama durhakanya dengan penduduk Madian. Mereka menolak ajakan Nabi Syuaib untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bahkan mengejek dan mengancam Nabi Syuaib. Bahkan mereka menentang agar Nabi Syuaib segera mendatangkan azab yang dijanjikan Allah. Karena terus-menerus berbuat kedurhakaan dan kemaksiatan, tak bisa diingatkan lagi dan tak dapat diharapkan keimanannya lagi, maka Allah mengazab mereka. Mula-mula mereka diserang udara yang sangat panas, sehingga mereka sama keluar dari rumah masing-masing untuk mencari udara segar. Tetapi dimanapun mereka berada, udara telah berubah menjadi panas hingga menyesakkan dada dan nafas mereka. Ingatlah, udara semacam ini pernah melanda kawasan Amerika yang terkenal akan kemaksiatannya, hingga ratusan jiwa melayang sia-sia. Ini hendaknya menjadi pelajaran dan cerminan bagi manusia abad ini. Saat mereka kebingungan, tiba-tiba nampak awan hitam menaungi kawasan lembah. Mereka mengira awan itu akan mendatangkan hujan. Hawa sejuk yang mereka rindukan akan segera terhirup. Namun angan-angan itu buyar berantakan, karena tanpa diduga datanglah angin kencang. Mereka semua terhempas dan terlempar. Pada saat demikian, dari awan yang hitam pekat itu menyambar petir yang saling menyusul. Binasalah kaum yang durhaka itu. Satu pun tak ada yang tersisa. Hanya Nabi Syuaib dan pengikutnya yang bisa selamat karena mendapat rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.